Halo, halo, selamat malam. Ya, halo, selamat malam. Kali ini kita akan ada sesi ya. Jadi sesi live nanti akan bergabung dengan kita Bapak Anton Teddy dari TX Travel. Saya sendiri Dokter Intan, spesialis kulit dan kelamin. Kali ini kita akan membahas tuntas mengenai jerawat dari A sampai Z sesuai dengan judulnya kita ya. Untuk halo, oke. Bentar lagi kita akan bergabung ya dengan Bapak Anton tadi. Jadi kalau teman-teman semua ada yang mau bertanya, silahkan untuk bertanya di kolom komen yang sudah tersedia. Nanti kita akan menjawab. Halo, selamat malam Bapak. Halo, Hai. halo. Iya. Panggilannya Ibu Ida, apa Ibu Ayu, apa Ibu Intan? Intan. Intan aja, Oke, nggak dokter. usah ini. Ya, Ya, ya. Dokter Intan, Gimana? apa kabar? Baik, baik. Gimana kabarnya Bapak? Sehat selalu? Iya dong, iya dong. Kita nggak janjian pakai merah-merah, tapi merah-merah nih ya. Semangatnya membara ya, Iya. karena kita mau live ya. Dokter di Bali apa di mana? Saya saat ini lagi di Bali. Saya praktek di Bali. Ya, tinggalnya juga di Oke, Bali. iya, iya. Oke. Halo Kita semuanya. hari ini ngebahasnya tentang jerawat. Iya, Jerawat. betul jawab. Tapi pengalaman saya dari dulu sampai sekarang jerawatan nggak banyak ya. Saya nggak banyak jerawatnya. Kenapa ya? Berarti Pak Anton itu termasuk orang yang laki ya. Hmm, Karena memang jerawat itu eh, masalah yang betul-betul sangat menyebalkan bagi orang yang jerawat ya. Bahkan cuman kalau misalnya cuman satu dua biji aja kadang-kadang mereka stres gitu loh. Jadi beda-beda. oke, Beda-beda setiap orang individu berapa banyak jerawatnya, tipe jerawatnya seperti itu. oke. Ada berapa tipe jerawat? Jadi kalau tipe jerawat itu macam-macam ya, Pak Anton. Kalau awamnya itu orang ada yang komedo ya, komedo ada yang warnanya putih atau white komedon. Terus ada yang warnanya hitam, black komedon yang kelihatan hitam-hitam bintik-bintik ya. Kalau misalnya itu seringnya pada orang-orang yang eh, apa namanya adolescent atau dia pubertas gitu ya. Kemudian Hmm, ada yang misalnya orang yang suka pakai make up kadang-kadang kelihatan hitam-hitam bintik-bintik atau putih-putih bintik-bintik gitu, ya kayak beruntus itu. Nah, itu ya. Kemudian ada jerawat yang radang, yang merah-merah hmm, kelihatan benjol-benjol itu. Nah, itu seringkali merupakan masalah ya untuk orang-orang tertentu dan itu bikin stres banget. Jadi Bapak Anton termasuk beruntung banget nggak pernah kalau misalnya nggak pernah jerawat, apalagi misalnya kalau misalnya ada nggak mungkin ada nggak terlalu banyak satu dua tapi nggak terlalu masalah, which is good. Tapi banyak orang yang jerawat itu aduh nggak bisa tidur, nggak bisa beraktivitas ya, jadi hmm. pekerjaan terganggu, sekolah terganggu, jadi mengenai hampir semua aspek kehidupan mereka gitu, Hmm. mempengaruhi Saya kan dari Sunda, dari Jawa ya. Barat. Hmm. Eh, ada ada apa ya namanya? Kita suka ngeledek gitu ya. Kalau teman saya ada jerawat berarti lagi jatuh cinta. Kita bilang lagi kasmaran. Bener nggak sih hubungannya? Ada hubungan nggak sih? Sebenarnya kalau misalnya nih, kalau kasarnya misalnya kalau asmaranya tidak bersambut itu jadi bikin stres, ya. Oh, oke, iya. Itu bisa kemungkinan ada jerawat atau dia bahkan mungkin dia stresnya tuh bisa bikin dia kurang tidur karena begadang ngeliatin di HP ngeliatin fotonya terus ya, foto calon gebetannya itu ya mungkin aja bikin stres. Itu berhubungan kalau ilmiahnya, jadi dia hormonnya yang terganggu siklusnya. Ya, karena dia stres, misalnya kurang istirahat, kemudian seandainya nih orang kasmaran biasanya lupa makan, ya lupa makan, lupa segalanya lah pokoknya. Kadang-kadang lupa mandi bisa,
Nah, itu bisa bikin jerawat. Sambungannya ke situ loh ya, halo. Oke. Tapi kena pertanyaan saya suka bingung. Jerawat itu Mm-mm. kenapa adanya di wajah, nggak ada di tangan? Saya nggak pernah ngelihat jempol ada jerawatan gitu ya. Mm-mm. Ya, Betul ya? jadi ya betul. Tapi ada yang memang dia menyerupai jerawat, jadi bukan jerawat. Kalau jerawat tidak hanya di wajah sebetulnya. Jerawat itu ada di dada, bisa jadi jerawat ada di punggung yang menyerupai jerawat dan juga disebabkan oleh beberapa penggunaan pengobatan ya. Misalnya pengobatan anti radang atau mereka yang minum suplemen-suplemen apa gym itu kadang-kadang dia kita bisa lihat jerawat di punggung sering sekali datang Hmm. seperti itu. Nah Oh, kalau yang dia di suka tangan, di tangan, ya suka. ya betul itu karena dipicu oleh suplemen. Jadi biasanya dalam nutrisi yang mereka minum, intake-nya mereka itu ada sedikit hormonnya. Jadi itu yang bisa Hmm. menyebabkan badannya Oke. besar tapi jerawatnya banyak gitu. Dan di Oh, sini itu banyak ada folikel rambut jadi itu. Jadi kelenjar keringatnya banyak di sini. Jempolnya kan jempol kita itu tidak bisa keringatan ya. Jadi sederhananya kayak gitu. Kalau di sini bisa keringatan ya bisa sih keringatan tapi nggak ada folikel-folikelnya. Ya, tapi itu yang menyebabkan itu saja. oke, menarik. Bu dokter, Iya tadi gimana Pak? ya A to Z, ada berapa macam jerawat? Jerawat kasmaran, jatuh cinta, jerawat stres, tadi ya udah ada tuh. Terus suplemen, ada jerawat apa lagi? Jerawat hormonal yang ada ya. Jadi beberapa orang, terutama yang perempuan orang perempuan ya. Jadi kalau orang perempuan itu pada usia produktif atau pada usia kurang lebih di atas 30 itu kadang dia ada jerawat besar-besar. Kok dok udah bertahun-tahun nih saya hidup nggak pernah saya ada jerawat di sebelah sini besar-besar, misalnya nyeri. Ini bener-bener susah banget, bandel banget jerawatnya dihilangin itu jerawat hormonal dan seringnya kalau dia keluar itu biasanya pada saat period. Jadi misalnya mereka udah berapa bulan, jadi mulai lebih meradang seperti itu. Itu jerawat yang lainnya. Yang ada yang Oke. sering kita lihat ya. Jadi macam-macam Pak Anton sebetulnya jerawat itu kalau kita bilang A to Z it's too much. Tapi kalau misalnya paling sering ya yang sekarang ini yang seperti itu. Terutama kalau Hmm. misalnya jerawat itu yang paling sering itu dikeluhkan karena sekarang kita pakai masker kan. 24 hours pakai masker. Bahkan orang yang nggak pernah jerawat pun dia bisa jerawatan gitu loh. Dan karena itu kita tuh selalu meng-encourage kalau pasien datang ke klinik kita bilang, oh dok kenapa sih saya sekarang jerawatan? Oh mungkin kita harus dengan tetap kita sarankan pengobatan tetap, tapi kita harus ubah lifestyle juga dengan penggunaan masker yang breathable, terus kain maskernya yang tidak mengiritasi, kemudian selalu bawa spare masker. Nggak bisa masker kain itu dipakai seharian, itu aja. Jadi sudah ada debu, minyak dari wajah kita ya, udah kotor ya seharian, jadi kita harus selalu bawa spare. Paling enggak ya minimal kita punya 3 spare untuk seharian ketika kita beraktivitas gitu. Hmm. Oke, ini menarik. Ya. Tadi hormonal, stres. Hah, Kalau kalau di PHK stres juga ya bisa jerawatan juga. pasti, pasti kalau seperti itu ya, apalagi sekarang ya, Pak ya. Jadi sekarang kan istilahnya lagi kalau di Bali itu kan lagi juga nggak terlalu bagus ya situasi ya, karena kita di sini kan andalannya pariwisata. Jadi sebetulnya memang eh, ya prihatin banget karena memang nggak ada yang bisa beredar. Pariwisata tuh base-nya Bali ya, basically kita hidup semua dari situ, semua golongan, semua orang, nggak saya dokter pun kan kalau kalau misalnya klinik ya, jadi kan mereka kecantikan, kalau misalnya nggak ada ini ya nggak bisa juga kan mereka perawatan gitu loh ya. Tapi ya memang stres itu salah satu faktor penting sekali yang bisa menyebabkan jerawat
gitu. Karena itu kembali lagi kan itu akan merangsang perubahan hormon. Jadi hormon itu yang akan menyebabkan nanti wajah kita lebih berminyak. Jadi sulit dia untuk meregulasi minyak itu. Sehingga dia terperangkap di pori sehingga menyebabkan jerawat. Oke, ini menarik nih. Jadi selain ada pengobatan, saya Ya. menangkapnya bahwa jerawat itu juga harus ada inner apa ya namanya, Mm-mm. inner maintenance gitu Lifestyle. ya. Oh, Betul. Saya lifestyle. selalu, ya lifestyle, perubahan lifestyle. Jadi selalu gini, kalau kita pergi ke dokter, whether dokter estetik ya, atau misalnya kita dokter dermatologis seperti saya selalu bilang sama pasien saya, kalau berobat ke sini, ke klinik kita, siapapun, eh, obat dokter itu pasti akan membantu, tapi jangan harapkan 100%. Jadi pengobatan itu harus dengan konsistensi dan juga disiplin, bukan hanya menggunakan obat, tapi juga dengan perubahan lifestyle. Misalnya nih dia berobat tapi tetap suka begadang-begadang, which is akan memperburuk kondisi kulitnya dia, kemudian hormonnya dia nggak balance, jadi itu juga akan mempengaruhi semuanya, termasuk juga hidrasi kulit, bagaimana turnover kulit, segala macamnya, makanan kah, gitu loh, olahraga kah, bagaimana polanya dia menghadapi stres. Nah, jadi nggak sesimpel itu jerawat cuman uh, ngoles di bagian jerawat dengan krem tertentu bisa langsung hilang besoknya. Ajaib ya kalau seperti itu ya. Mungkin kalau yang kayak gitu mungkin akan terkenal di mana-mana. Which is nggak ada ya. Sampai yang paling terkenal pun dia it take time and consistency and also discipline. Lifestyle. Lifestyle, of course. Hmm. Bu dokter, tadi Ya. menarik. Apa hubungan? Tadi menarik. Kalau hal lifestyle, oke, saya paham ada sesuatu. Tapi hubungannya begadang dengan jerawat apa? Oma Nah, Irama nggak jerawatan? Roma Irama termasuk orang yang beruntung. Oh, terus Iya. padahal Nggak dia semua suka orang. begadang. Dia suka begadang. Sampai bikin satu lagu dan terkenal ya di mana-mana ya. Karena sering begadang ya. Ya, Bang Oma termasuk orang yang beruntung kali ya dalam dunia perjerawatan. Dia nggak jerawat, dapat bikin album ya terkenal dan segala macamnya. Tapi ada orang yang nggak beruntung karena dia suka begadang, terus dia jerawat gitu loh. Apa Apa namanya? hubungannya? Apa hubungannya Hormonal. begadang dan So, hormonal? ya hormon imbalance ya. Jadi sekali lagi itu akan mempengaruhi hormon. Kemudian itu satu ya, baru satu. Kemudian kurangnya apa namanya hidrasi. Jadi kulit itu kurang hidrasinya. Kita begadang itu kita seperti terjaga double lagi. Jadi kita perlu minum, perlu makan seperti kita biasa dan itu eh, tidak dilakukan pada orang begadang kan. Gitu. Hmm. Jadi regulasi semua tubuh itu kacau. Jadi kalau kita tidur itu memang perlu tidur untuk memperbaiki apa namanya semua sistem dalam tubuh kita ini. Itu pentingnya tidur. Oke, ini ada yang tanya nih. Menarik juga. Iya, ya. Kalau pencernaan tidak bagus, jerawat bisa muncul terus. Bisa. Hubungannya bisa. Pencernaan. Apa hubungannya sama Betul. pencernaan? Gini, jadi memang dalam beberapa kasus ya, dalam beberapa penelitian itu dikatakan ada hubungan bahwa ada beberapa makanan tertentu yang dapat me, menimbulkan jerawat atau bukan merangsang lah, kalau menimbulkan itu kayak hubungan langsung ya, jadi merangsang, dicurigai merangsang jerawat. High glycemic index food seperti makanan-makanan yang kayak roti, ya, mie yang seperti itu, nasi, ya, makanan manis-manis, kemudian makanan olahan susu, butter, ya, milk ya, kemudian keju yang seperti itu. Jadi bisa sebetulnya. Waduh, Tapi mie nggak tiap hari. semua. Ya, mie tiap hari makan, nasi tiap hari makan, roti tiap pagi makan, keju kalau sama martabak keju. Paling enak memang sih. Cuman
nggak usah di stop banget sih. Cuman kalau bisa itu dikurangi. Ya nggak tiap hari juga. Itu kan nggak baik juga untuk pencernaan ya. Jadi diseimbangkan, bukannya sama sekali nggak boleh. Saya selalu encourage pasien saya bilang, bukannya nggak boleh, tapi dikurangi, dikasih. Mungkin sedikit dikurangi frekuensinya. Apalagi sekarang Oke. kayaknya lebih lebih murah makan mie ya daripada makan roti. Oke, ini ada Iya. yang tanya, bagaimana dengan kasus orang yang jerawatan parah Heeh, karena heeh, berhenti perawatan dokter kulit? Oh, maksudnya sudah selesai dari dokter heeh. kulitnya, lalu jerawatannya timbul gitu. Mm-mm. Atau bagaimana ya? Eh, Ini pertanyaannya mungkin jadi Bu Dokter. iya, heeh. Jadi kalau seandainya dia sudah selesai perawatan sama dokter kulitnya, kemudian timbul jerawat, eh, apakah itu betul jerawat yang disebabkan oleh rebound? Jadi berhentinya pengobatan jerawat itu, apakah ada penyebab yang lainnya? Oleh karena itu penting sekali, kan sekarang banyak banget Pak. Terus terang bisnis kecantikan itu merupakan lahan basah ya. Jadi banyak banget orang jual krem tanpa konsultasi. Itu Oh, bahaya banget, hmm. bahaya banget. Terutama krim pencerah, krim jerawat segala macam tanpa konsultasi. Jadi dokter itu akan memberikan treatment plan, apa yang kamu boleh pakai, apa yang kamu nggak boleh pakai, apakah kamu harus minum antibiotik, anti radang, dan sebagainya. Jadi bukan hanya krem terus dengan krem yang sama. Jadi kan kadang, oh saya dapat krem dari dokter ini, dokternya di mana? Dokternya jauh, misalnya dari Surabaya, jauh di Jakarta, kayak gitu. Kan itu nggak making sense gitu loh. Jadi itu jadi kayak ya seperti itu. Jadi diperlukan memang harus kadang tuh perlu dilihat sama dokternya untuk menganalisa. Masalahnya itu tidak sederhana itu kan seperti yang kita katakan tadi di depan. Jadi it's very complex thing kalau misalnya tentang jerawat. Jadi nggak bisa nyalahin cuma satu doang, mukanya berminyak gitu. Karena muka berminyak doang, enggak. Jadi there's a lot of things. Hmm. Ya benar, Kalau perbanyak makan sayur dan buah. Jadi dia betul ya, wah betul, banyak minum air putih. Bukan betul. air putih, maksudnya air bening. Kalau air putih susu. Air putih susu, ya, ya, ya. Bisa. Bu Dokter, ini ada hal yang menarik. Ya. Tadi dikatakan bahwa kalau tidak ada satu krim yang bisa menyelesaikan semua. Hah, Menurut hah. saya logikanya betul. Kalau itu bisa, eh, sekolah kedokteran kulit tidak ada ya. Ya, begitu masalahnya pasien pasien kosmetika tertentu kan dia frustasi gitu loh. Typically, mungkin kalau misalnya orang yang sudah jerawatan berbulan-bulan bertahun-tahun yang nggak sembuh-sembuh, yang nggak pernah bener-bener hilang gitu loh, itu masalah buat mereka. Jadi mereka frustasi, putus asa, jadi mereka akan bener-bener kayak, bener nggak sih ini satu satu ini udah ini nanti shopping dokter lagi ke sana. Jadi sekali treatment jerawat itu tidak bisa satu hari satu malam. Jadi bukan bengkel ketok magic kalau di klinik kecantikan itu maunya digosok langsung hilang, bukan. Itu bawa aja ke ketok magic. Kalau di sini kita perlu waktu. Iya, betul, Pak. Jadi kadang-kadang tuh, "Dok, entar ini besok hilang nggak?" "Aduh, Bu, kalau misalnya ini silakan ketok magic saya bukan nggak bisa." Jadi it takes time, ya. Passion juga. Dan itu sekali lagi komitmennya bersama, pemakaian obat dan juga komitmen dia memperbaiki lifestyle. Itu perlu waktu kurang lebih 6 sampai 8 minggu satu kali tentang waktu untuk benar-benar mencapai keseimbangan ya. Jadi nggak jangan percaya kalau misalnya dia bilang satu minggu tuh bisa hilang, ya bisa hilang tapi dia kan tidak ada equilibrium gitu, keseimbangan. Logikanya kita turnover kulit aja 21 hari Hmm. pada usia tertentu ya. Kalau usia lebih kecil dia berbeda, kalau misalnya usianya lebih tua dia akan lebih berbeda, dan kondisi tubuh pasien juga akan mempengaruhi apa jangka turnover rate kulit itu. Oke, menarik, menarik. Saya banyak berbicara dengan Dokter Dharma,
lalu ketemu dengan saya punya komunitas, saya punya ATC reseller, berbicara dengan Nah, Dr. Dharma untuk mengembangkan resellernya. Nah, kalau kenapa salah satu yang menarik buat saya adalah bahwa di DNI Skin Center ini ada dokternya. Jadi setiap orang foto kulit saya, lalu saya kirim, dan ada dokter-dokter yang bertugas yang akan mengidentifikasikan ini iya, harus pakai yang mana, ini pakai yang mana. Menurut saya betul, ini benar kan? Betul ya? betul. Hmm. Jadi kita memang ada, jadi kita ada call center, kemudian kita ada layanan WA, kemudian kita ada layanan video call sebetulnya. Sebetulnya kita layanan video call itu kita lebih galakkan pada masa kemarin ya, karantina kemarin. Jadi banyak pasien yang nggak berani pergi ke klinik. Jadi kita usahakan agar mereka tuh mau video call. Jadi kita bisa langsung. Jadi kadang-kadang pasien tuh perlu reassurance. Jadi dia perlu ketemu lihat dokternya ngomong, itu aja udah tenang gitu pasien. Ya, rasanya. Jadi Hmm. dokter akan menjawab dalam pada jam kerja. Jadi kita kan dia nggak cuma beli kran, tapi dia juga dapatkan konsultasi dari dokternya. Kalau seandainya pun itu perlu bertemu langsung dengan dokter, pasti kita akan kasih tahu. Tapi most of the time kita bisa selesaikan lewat uh, layanan WA itu gitu, atau video Hmm. call. Mm-mm. Oke, oke. Ini menarik. Ada saya punya member sekitar 1.700 dan terus berkembang. Ya. Yang menarik buat kami adalah Mm-mm. bahwa Pak Dokter dengan DNI-nya Ya. sangat-sangat simpel, Ya. dan saya suka itu adalah ada pelayanannya. Plus Pak Dokter juga mengerti, dia punya filosofi di mana kalau bisa murah jual, kenapa harus mahal gitu ya, sehingga sangat terjangkau. Nah, seringkali pertanyaan adalah nih ke Bu Dokter nih, mumpung jangan bilang-bilang Pak Dokter ya. Ditonton ya, bisa bilang itu ditonton. Ya anggap aja nggak tahu. Kita bisik-bisik aja. Ya. Nah, pertanyaan saya adalah kenapa ada harga yang mahal, ada harga yang kadang-kadang nggak masuk akal gitu ya. Istri saya oh, apa beli beli krim begini, Yang beli make up jutaan. gitu ya. Terus saya bilang ini murah juga bagus kok gitu ya. Nah, menurut Bu Dokter kenapa ya? Ya, sebetulnya ya, kalau misal kita bilang masalah harga itu relatif juga ya, tapi ada beberapa mungkin kalau misalnya yang mahal itu ada bahan spesifik yang mereka gunakan. Tapi sebetulnya rata-rata kita kalau ngomong jerawat ya, krim jerawat itu rata-rata punya ingredient yang sama. Jadi mereka akan, jadi ada beberapa tuh yang bilang, ya ini ada kandungan ininya, ya mungkin ada, tapi nggak seberapa persen sih. Cuman kan karena kita ngomong brand ya, jadi brand itu kita beli brand Betul, betul. sebetulnya. Jadi sama aja sebetulnya intinya. Jadi misalnya nih ada produk 150 dengan kandungan BHA. Kemudian ada lagi BHA itu kayak salicylic acid. Jadi untuk mengeringkan komedo ya, istilahnya kayak seperti itu. Normalisasi apa namanya kelenjar keringat. Jadi ada lagi yang harganya 1 juta sekian merek sana buatan negara mana. Itu sebenarnya sama aja fungsinya. Isinya sama, tapi karena brand gitu sekali lagi dan mereka embel-embelnya adalah eh, bahan khusus ya, bahan khusus yang hanya dibuat di sini, bahan khusus yang sudah diteliti begini. Gitu. Jadi sebetulnya kalau misalnya patennya kita ya, jadi krim jerawat itu sama-sama, isinya sama sebetulnya, dasarnya itu sama. Cuman memang ada beberapa ini apa namanya kandungan tertentu yang ditambahkan pada tiap-tiap krim. Dan juga sebetulnya solo treatment atau treatment satu itu tidak akan cukup untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Gitu. Jadi harus dikombinasi. Apakah itu dengan chemical peeling untuk eksfoliasi ya. Karena kita juga selalu menyarankan pasien kita seperti itu. Jadi solo treatment itu
Bisa, tapi angka keberhasilannya tidak akan lebih bagus daripada kita melakukan multi treatment. Jadi dengan krem juga dan juga dengan eksfoliasi misalnya. Paling minor ya dengan krem aja. Kemudian krem eksfoliasi, kemudian krem dengan perawatan yang lain gitu. Nanti ketemu dokter atau nanti konsultasi sama dokter via apa aja boleh, akan dikasih treatment plan-nya apa aja. Oke, jadi ibarat minum kopi. Semua kopi dasarnya sama. Harga kopi 5.000, satu dijual 5.000, actual kopi, satu dijual 50.000 karena 45.000 lifestyle. Brand gitu ya. Iya, betul, brand. Kita beli merek sebetulnya, beli gaya ya. Nggak mungkin kan kalau seandainya nih ke lingkungan yang misalnya gimana tuh ya, jadi harga yang ini, kalau mau kayak krim mau punya nggak percaya, tapi sebetulnya iya loh. Sebetulnya krim mahal atau ini sama aja. Ada treatment-treatment tertentu yang memang harus dilakukan untuk membantu, jadi dia tuh biar kelihatannya lebih oke. Oke. Jadi saya sekarang lebih paham lagi bahwa karena yang bikin Pak Dokter, resep dari Pak Dokter, belajar secara medisnya sudah ada, yang dijual adalah tadi pada dasarnya mungkin mayoritas adalah sama, ada sedikit-sedikit yang berbeda plus, yang banyaknya adalah brandnya gitu ya. Oke, menarik. Bu Dokter, saya lihat-lihat Bu Dokter rasanya pernah lihat di mana ya? Padahal baru ketemu ini, tapi your face is so familiar. You probably seen me in one of my world tour. Oh, I'm just kidding. Betul. Iya. Saya lagi pikir-pikir kayak BCL ya. Halo, Mbak Bunga. Sri Rosari kalau lagi nonton ya, I'm your biggest fan. Bukan fan kipas angin ya. Iya. Aja ya bilang. Dari angle tertentu, dari tadi kan dan bergerak. Mikir, kayaknya pernah lihat di mana ya? Iya, benar. Ini double-nya BCL ini. Doppelganger ya. Oke, Bu Dokter, ada yang tanya nih. Iya. Saya nggak bisa bacanya. Roakutan ya. Roakutan. Berbahaya. Waduh, ini yang nanya jangan. Nah ini jadi gini, kalau misalnya Pantor harus tahu, jadi kalau misalnya diri kita kecantikan ya, pasien misalnya dengan jerawat itu, soal kita ngomong jerawat ya, mereka tuh akan search, apa aja mereka tahu zaman sekarang, karena everything is on Google, you can Google it, everything from A to Z, jadi kadang-kadang mereka datang ke kita, dok saya sudah pakai ini krem, sudah berapa, tapi kok gini ya, tapi kok gitu ya, dokter kremnya ada kandungan ininya enggak, they are smart, tapi beberapa itu harus dilakukan turun lagi, naik lagi, masukkan treatmentnya itu yang mereka tidak paham, kapan harus berhenti, kapan harus dikurangi, kapan pakai presentase yang ini, gitu. Jadi kalau Roaccutane itu adalah obat antiinflamasi untuk akne, dan itu obat yang cukup berbahaya, dan tapi itu dijual bebas sayangnya ya, ada beberapa yang dijual bebas. Jadi itu harus dengan resep dokter, karena memang ada efek samping, bukan efek samping sih ya. Jadi dia mempengaruhi fungsi liver. Jadi harus benar. Ya, tapi dia bagus, memang betul bagus. Tapi kalau jerawatnya itu meradang seperti itu. Jadi jerawat yang bandel ya, meradang yang nggak benar-benar nggak bisa hilang pakai apapun yang nih, baru keluar obat itu. Jadi kalau tidak parah banget, dokter itu pasti tidak akan mempertimbangkan untuk mengeluarkan itu. Jadi jangan coba-coba menggunakan obat itu sendiri ya. Jangan beli sendiri. Ya. Oke. Tolong tanya, dokter. Waktu lalu sempat viral perawatan memakai stem cell. Kok perawatan pakai stem cell ya? Apakah di DNI Skin Center, Skin Care juga ada, dan tolong bisa dijelaskan mengenai stem cell. Stem cell kok buat perawatan
Jadi gini, stem cell itu pertanyaan bagus banget. Jadi banyak banget orang yang pikir stem cell itu bisa diminum ya, ada kan? Maksudnya ada kandungan minuman isi stem cell gitu ya. Jadi itu masih dalam tahap penelitian ya untuk stem cell itu. Jadi kalau seandainya pun kalau kita saat ini belum tersedia stem cell karena memang itu masih belum bisa betul-betul ini untuk apa, ini untuk apa. Jadi itu perlu penelitian lebih lanjut. Tidak mungkin kita maksudnya akan menggunakan sesuatu yang dalam tidak jelas gitu loh. Itu it's good tapi tidak belum bisa kita pertanggungjawabkan. Ya, jadi Hmm. jaminannya itu belum bisa. Jadi penelitiannya tuh masih um, kita bisa bilang 50-50 ya. Dia nggak bisa juga kita hold. Jadi kita tidak bisa apa sediakan di DNI Skin Center. Kalau seandainya itu bisa dioles, jadi intinya kalau stem cell itu jadi jaringan yang kita diambil, ditubuhkan untuk misalnya kita taruh misalnya di mana ya, misalnya di kepala, di otak misalnya kayak gitu, atau di sumsum tulang kita taruh kayak gitu, ya. Eh, Rasanya sulit ya kalau seandainya itu dioleskan atau diminum untuk tumbuh ya. Kalau diminum pun kita udah masuk ke lambung, sudah kena enzim kita ya, sudah kena asam lambung, sudah mati dia gitu. Jadi dia perlu treatment khusus kalau stem cell itu. Hmm. Oke, good. Bu dokter, Ya, boleh boleh tanya hal yang bukan pribadi eh, tapi pribadi. Oke, pertanyaan saya begini. ya gimana? Maaf. Bagaimana membuat kulit wajah ini supaya mulus seperti yang Bu Dokter punya gitu? Ah, betul sekali. Jadi terima kasih kalau saya dibilang mulus ya, tapi emang ini karena ini saya harus mencerminkan apa yang saya lakukan, betul ya. Betul. Hmm. Jadi komitmen, treatment itu perlu komitmen. Nggak cuman datang-datang udah, dok, dokter kan udah bilang kayak gini gitu, tapi ini nggak bisa. Itu harus komitmen kamu. Jadi sama kayak kita nurunin berat badan, cuman ngandelin obat misalnya suplemen tok, tapi nggak olahraga. Misalnya dia lipo tok, terus dia nggak maintenance makannya, minumnya, lifestyle segala macam, kan nggak bisa juga. Nah kalau saya pakai tentu pakai krem ya. Jadi krem perawatan, kemudian saya peeling berkala. Kalau saya menggunakan soft peeling, jadi dia karena saya tipe kulit saya sensitif ya. Jadi agak sedikit gampang kemerahan, jadi saya menggunakan soft peeling. Kemudian juga saya lakukan beberapa treatment seperti botox. Nah, kalau Pak Anton mau kita bisa botox. Itu Iya. filler kantong mata bisa. Ya, bisa. Kemudian saya ada skin booster juga. Jadi nggak that's not that simple, you know. Jadi banyak banget. Kalau saya bilang mahal nggak dok? Itu namanya investment. Jadi kita investasi di kulit kita. Coba bayangkan. Kita sekarang melakukan treatment ya, yang harganya nggak terlalu mahal. Kalau menurut saya, kalau coba diperkalikan dengan Anda facial tiap bulan dengan krem-krem mahal itu tiap bulan kali, ya, semua totalkan semua dengan harga botox itu akan hampir lebih murah botox, bahkan lebih murah botox daripada kalau misalnya semua itu gitu loh. Jadi kapan mulai? Harusnya umur 50 mulai, enggak. Sebenarnya ada namanya baby. Nah, iya bener ini. Jangan-jangan lagi menyamar ini. Aduh, terima kasih kalau saya dibilang mirip artis ya. Jangan aja dibilang mirip tumbuh-tumbuhan. Wah, Bu dokter. Ya gimana Pak Anton? Ini nggak terasa tinggal mungkin sekitar 20 menitan. Yes, yes. Ada hal yang menarik kalau sebagai seorang dokter dermatologi, apa pesannya untuk tadi kan
yang namanya apa namanya pembersih harus. Apa sih Hmm, yang minimum supaya kulit itu bersih lah dari jerawat gitu, yang hmm, hmm, sehari-hari gitu. hmm, hmm. Oke, jadi ada beberapa hal yang bisa dilakukan ya. Eh, Cuci wajah yang rajin. Bukannya tiap detik cuci wajah juga, tapi kalau misalnya mau tidur, jangan lupa cuci wajah, cuci muka ya. Nggak usah pakai sabun yang terlalu keras, jadi sabunnya yang mild aja, nggak usah terlalu banyak busa juga. Eh, Cuci pakai air hangat dulu untuk buka pori, kemudian kasih sabun yang cocok untuk kulitnya, kemudian baru pakai air, kemudian air yang biasa, kemudian baru pakai krem malam atau misalnya nggak punya ya, kalau seandainya kan sekarang lagi pandemi segala macam. It's okay, leave it, tapi pastikan sabun yang digunakan itu tidak harsh, tidak keras, ya, jadi tidak akan mengeringkan. Dan yang lainnya lagi, sebetulnya yang bisa dilakukan adalah minum air yang banyak. Jadi bukan yang banyak juga, yang cukup lah minimal 2 liter sehari ya, sesuai anjuran, sesuai dengan berat badan rata-ratanya dia. Kemudian makan makanan yang bergizi, banyak sayuran, buah-buahan, kemudian kurangilah makanan yang high glycemic index. Yang sekarang tuh kan banyak ada yang apa donat online apa gitu ya. Nggak apa-apa, boleh, tapi dikurangi. Karena makan makanan itu dapat memicu jerawat. Demikian juga Hmm. ada beberapa buah-buahan sih sebetulnya yang uh, merangsang apa namanya yang high glycemic index, misalnya kayak anggur kayak gitu. Jadi ya, itu harus dihindari makan makanan tertentu. Olahraga Mangga, juga penting. Hmm? mangga, mangga. Mangga, kalau misalnya mangga, asal jangan terlalu manis aja kali ya. Boleh, Hmm. tapi jangan terlalu manis dengan kadar tertentu. Kalau misalnya kadang-kadang manis kan kita tuh, maksudnya mangganya enak, kita makannya kebanyakan, kadang-kadang, oh nggak apa-apa ini cuma buah, tapi itu ada gula. Walaupun gula buah dengan gula roti itu berbeda ya, lebih bagus gula buah, tapi tetap dia ada gula yang akan diproses nanti oleh tubuh kita. Itu nanti yang akan jadi umpan, eh, umpan dari hormon, nanti hormon nanti hormon estrogen itu akan meningkat, dia akan spiking, bikin wajahnya berminyak dan sebagainya. Hmm. Saya paling nyesel gitu ya, ada di sini tuh apa ya Kenapa? namanya cacar air, Ah, ya, ya, ya. lalu saya tweet gitu ya, saya Mm, mm, pecahkan, akhirnya jadi bopeng gitu. mm. Iya, itu kan sama kayak jerawat juga. Perawatannya gimana, Bu Dokter? Oh, bekas jerawat ya. Ya, bopeng-bopeng gitu ya. Jadi kita lakukan juga treatment ya kalau di DNI ya. Kalau dari bopeng, tergantung sekarang bopengnya. Jadi ada beberapa tipe bekas jerawat. Kalau bopeng, bekas cacar itu mirip dengan tipe box scar. Jadi box scar itu bulat atau dia kotak gitu. Tapi bentuknya itu jelas bulat ya. Kalau seperti itu, treatment yang bisa kita lakukan tergantung kedalaman ya. Dari yang paling sederhana seperti krem, kemudian peeling, sampai kemudian ada dermapen, jadi ada pulpen, jadi kayak pulpen. Di ujungnya itu ada kayak jarum-jarum, nanti dia akan apa namanya jalanin di situ, dia secara otomatis dilukai untuk tujuannya untuk mengangkat scar itu. Kemudian naik lagi ada TCA cross, kemudian ada zat kimia yang kita taruh di bagian scar itu untuk meninggikan. Jadi intinya untuk resurfacing ya. Resurfacing itu artinya merusak untuk merangsang timbulnya kolagen agar dia naik. Kemudian ada yang lainnya tuh subsisi. Jadi banyak, kalau yang subsisi dia masuk jarum, kemudian kita potong jaringan ikat yang bikin scarnya itu melesat gitu. Kan ada, kalau dia melesat itu ada jaringan ikat di bawahnya yang narik. Jadi itu yang di bawahnya kita potong sehingga dia bisa naik. Di bawahnya kalau ada modal lagi kita bisa masukkan filler. Jadi itu lebih bertahan lebih lama. Rata-rata banyak peminatnya kalau itu ya. Karena memang dia kelihatannya bagus. Waduh, orang mengatakan bahwa mahkota itu ada di rambut, tapi menurut saya mahkota itu ada di wajah.
Rambut botak nggak apa-apa, asal wajahnya mulus gitu ya. Menurut Bu Iya, Dokter kalau gimana? kalau zaman sekarang sih karena kita zamannya udah lebih maju ya Pak Antoni ya. Jadi perempuan pun kalau rambut bondol pun mesti diterima-terima aja ya. Iya kan? Kalau dulu kan rambut orang harus panjang, harus berkilau. Ada beberapa orang yang masih suka seperti itu, tapi sekarang kan attention kita zaman sosial media sekarang semua orang ingin terlihat menarik. Ya, jadi memang betul investasi sebetulnya. Memang ada studi ya kalau di Korea itu ada studi kalau misalnya wajah orang yang lebih menarik itu akan mendapatkan em, apa ya istilahnya kesempatan kerja yang lebih tinggi daripada orang yang wajahnya kurang menarik. Studi di Korea ya. Jadi banyak banget orang Korea itu eh, misalnya dia operasi plastik atau non surgical operasi plastik ya. Jadi dia apa namanya non surgical face correction ya kayak misalnya dengan filler atau benang ya. Jadi karena itu memang akan it's gonna lead them to a better life, a better work offer, a better job, better income. So ya itu adalah investment sekali lagi kita tidak bisa abaikan. Bukan karena kita misalnya karena kalau dangkal banget lu cuman ngelihat orang dari tampang doang. Ya nggak gitu. Semua zamannya memang begitu sekarang. Bukan masalah dangkal kita menilai orang atau enggak, tapi karena memang orang tuh pasti akan ngelihat looks kita pertama, wajah kan. Nggak mungkin kita ngelihat ngelihat hati, astaga, udah kayak sinetron aja. Oke, oke, oke. Iya, Filler iya. itu bisa hilang diserap tubuh. Maksudnya? Iya, betul. Jadi filler itu lama-lama. Oh, ada pertanyaan ya. Jadi filler Iya. itu bagaimana? Jadi filler itu tergantung jenis filler sekali lagi. Tergantung jenis filler, tergantung fillernya akan ditaruh di bagian mana. Misalnya kalau misalnya di kelopak mata, fillernya mungkin akan bertahan 6 sampai 9 bulan. Dan juga tergantung ya, kalau misalnya dia sering panas-panasan, rajin olahraga, kadang-kadang filler itu akan lebih melebar. Maksudnya akan lebih cepat dia terserap oleh tubuh. Tapi overall perawatan filler itu dia itu relatif aman. Jadi karena bahan yang digunakan itulah sintetik dari tubuh kita. Jadi dia aman banget sebetulnya. Dan memang lagi hits itu penggunaan filler ya. Jadi karena bisa mengkoreksi beberapa kekurangan yang dimiliki oleh wajah. Ya semua orang sudah sempurna ya seperti mereka apa adanya. Cuman terkadang memang uh, orang tuh kadang kurang pede dengan ada beberapa bentuk wajahnya, kemudian ada beberapa mungkin hidungnya agak ini karena kecelakaan atau gimana, wajahnya atau gimana, ya itu bisa dikoreksi dengan non-surgical correction seperti dengan filler gitu. Oke, menarik, menarik. Nih ada lagi nih Pak Bu Dokter. Ya, Bu, dulu saya sempat mengambil treatment heeh. Dermapen. Sesudah Mm-mm, itu malah keluar jerawat lagi. Padahal udah lama nggak pernah jerawatan. mm-mm, mm-mm. Ya, jadi kalau seandainya seperti itu, sebetulnya kondisi dasar kulit sebelum dermapen itu harus betul-betul dilihat ya. Kalau seandainya ada beberapa treatment yang nggak boleh dilakukan ketika berjerawat. Salah satunya adalah dermapen. Karena kalau seandainya kita melakukan dermapen di atas kulit yang berjerawat, itu akan merangsang jerawat-jerawat lainnya untuk keluar. Bukan menulari ya, tapi itu akan kayak mechanical trauma yang menyebabkan jerawat, mechanical acne jadinya karena digesek begitu. Hmm. Dan juga Oh, mungkin higienitasnya kurang bagus setelah perawatan dermapen itu. Karena pada dermapen itu kulit itu kan kita terbuka. Jadi kalau dermapen tuh panteng gini, kasarnya ada jarum terus kita dilukain berdarah-darah gitu. Jadi itu perawatannya justru memang harus lebih ekstra ketika lebih tinggi ininya level perawatannya itu permintaan untuk aftercare-nya itu akan lebih gimana ya lebih teliti kita mintanya. Mm-mm. betul, 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 betul. Paham, paham. Ini makin Betul, lama makin menarik. Jadi sebenarnya lifestyle perlu diperhatikan, istirahat tadi betul. bagaimana perlu diperhatikan. Minuman keras bagaimana? Minum-minum.
Nah, minuman minuman keras itu gulanya tinggi sebetulnya kan. Hmm. Hmm. Jadi gimana yang gula Jadi, tinggi itu lumayan. Jadi kalau orang minum minuman keras kan nggak mungkin kalau misalnya baru bangun ya, jarang banget orang baru bangun udah minum tequila ya, kecuali sultan banget. Habis baru bangun minum tequila bobok lagi ya. Jadi kalau misalnya orang minum tuh kan biasanya malam, ya pasti begadang kan. Udah gitu kena. Ya kalau misalnya kita kalau chill-chill di rumah ya oke, tapi kan sebagian besar orang pergi ke klub misalnya kan, ke cafe, which is there is a smoke and everything. So gonna you gotta stay up late ya, or until morning. Sebagian besar ya oke lah kalau misalnya ngecilnya cuma di kamar mandi minum tequila habis itu bobo ya nggak apa-apa. Cuma jangan satu botol juga. oke. Ya, Eh, yeah. Tadi ya ini menarik sekali bahwa yang namanya jerawat itu yang mengontrol adalah sebenarnya diri kita sendiri. Betul. Faktor dari luar adalah lebih kepada membantu ya. Namanya cuci muka itu udah harus ya karena Mm-mm, eh, mm-mm. udara sekarang itu udah kotor sekali sehingga kita mesti cuci muka. Lalu Betul. krim-krim yang tadi ya krim malam, krim ada krim apa ya namanya mengangkat mengangkat kulit. Eksfoliasi untuk eksfoliatif. Eksfoliat, ya jadi krim malamnya itu akan mengandung bahan yang untuk mengeksfoliasi kulit. Gitu. Hmm, Jadi kita oke. kalau kita punya krem itu pasti dari bahan riset ya, bukan cuman asal jual-jual krem Hmm, sembarang krem gitu enggak. Itu makanya membedakan kita. Kenapa kita juga mungkin perlu waktu untuk kita riset krem apa yang sebagian besar orang itu bisa ya. Tapi kalau seandainya pun orang itu memiliki masalah misalnya yang berbeda, kita pasti akan personalize gitu loh, uh, care untuk pasien tertentu gitu. oke, menarik, menarik, menarik. Saya tapi ada satu lagi yang menarik adalah tadi Bu Dokter cerita mengenai tarik benang. Tarik Mm. benang. Saya tuh nggak ngebayangin. Saya nggak ngebayangin wajah itu ditarik benang. Kedua, disetrika. Saya lagi bingung, disetrika itu kan panas. Gimana caranya ini? Wajah disetrika katanya. Terus tadi filler oke sedikit. Botok pernah jadi viral ya. Katanya begini, katanya begitu. Mm, Mungkin itu mm, jadi mm. jadi tema buat besok aja. Mm, Jadi tema buat besok oke. aja. Iya. Sip. Eh, Bu Dokter ada yang mau disampaikan buat kita-kita nih supaya lebih Mm. memperhatikan supaya jerawat itu jangan mengganggu. Sebab kalau ada yang jerawatan, pernah dengar nggak Bu Dokter? Ada yang Mm. jerawatan bunuh diri? Oh ya itu seperti itu yang saya bilang tadi. Jadi jerawatan itu bukan cuma masalah sederhana ada bintil-bintil di muka kita ya. Jadi itu merupakan sesuatu yang bikin orang frustasi. Jadi um, how we accept those kind of thing itu berbeda. Jadi bagaimana kita menerima keadaan itu akan berbeda di setiap individu. Hmm. Jadi itu yang permasalahan utamanya. Jadi kalau saya bilang jangan stres itu sulit banget ya. Itu kan bagaimana mereka mengelola stres, bagaimana hal yang membuat memicu mereka stres, mereka berdampingan apa enggak dengan stresornya setiap hari itu kan sangat kompleks. Ya, jadi kembali lagi, kalau kita berbicara mengenai jerawat itu bukan hanya masalah kulitnya berminyak, bukan masalah kamu suka makan makanan digoreng, bukan. Jadi itu adalah hal kompleks genetik ya, genetik. Jadi orang tua, saudara jerawat enggak ya, hormonal. Kemudian satu lagi yang saya perlu highlight, jadi hormon nanti kalau itu pentingnya ketemu sama dokter ya. Jadi ada beberapa jerawat itu yang disebabkan oleh hormon yang berhubungan dengan sindrom pada kandungan. Jadi polycystic ovary. Jadi itu perlu penanganan bukan hanya dokter kulit dengan krem jerawatnya atau peelingnya saja, tapi itu berhubungan dengan dokter OBGYN, OBGYN, dokter kandungan. Jadi itu perlu penanganan multi departemen jadinya ya. Hmm. Kemudian itu jadi
jerawat itu bukan masalah yang simple, itu merupakan masalah yang kompleks dari masalah genetik sampai dengan lifestyle terutama ya. Krim dokter itu pasti akan mempunyai ingredient yang sama rata-rata ya. Tapi yang lebih pentingnya adalah bagaimana kita memiliki komitmen untuk mengubah lifestyle kita, apakah itu pola tidur, pola makan kita, how we deal with stress, how we accept kalau misalnya kita orang kulit yang prone berjerawat seperti itu. Jadi itu memerlukan apa namanya komitmen juga dari pasien dan pentingnya untuk menemui dokter atau berkonsultasi dengan dokter itu adalah karena dokter itu memiliki uh, jadi roadmap atau treatment plan yang berbeda-beda untuk pasien ya. Jadi mereka memiliki treatment yang berbeda-beda. Jadi Betul, jangan betul. asal beli krem jerawat, tuh temanku cocok pakai ini, aku pakai ikut ini juga, aku nggak bisa kayak itu, datang-datang sudah ada gangguan ke kita, kita disuruh perbaiki, so impossible. Bu dokter, saya jadi ingat satu cerita. Bu dokter Ya. pernah perhatikan nggak kalau namanya barbershop, gunting Hmm. rambut buat laki-laki barbershop, Ya. itu di depannya ada merah biru kayak perban Ya, 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 keliling-keliling. ya. Itu kalau saya lihatnya kayak candy. Iya, tapi itu ada ceritanya bahwa Ah. dulu Ah. barbershop itu orang-orang apa yang gunting rambut itu dianggap punya keahlian sehingga mampu melakukan operasi. Operasi loh, operasi. Jadi bisa Hmm. dibayangkan makanya kenapa barbershop itu ada kayak perban sebenarnya. Itu seperti perban. Oh. Sampai satu waktu bahwa orang yang mengoperasi itu harus melalui satu pendidikan itu. Jadi makanya kenapa itu legend putar-putar Hmm. begitu. Oke, ini menarik. I Sebelum see, I see, I kita see, I see. kena timer nih. Waduh, ini saya mau bacanya jadi nggak enak. Eh, Dok, mau tanya, kenapa orang sebelum merit bersih, tapi setelah merit jadi jerawatan? Apa yang mempengaruhinya? Pasangannya. Gimana gimana kalau setelah merit baru jadi jerawatan gitu? Iya, apa pengaruhnya? Pengaruhnya ya pasangannya kan, pengaruhnya bikin stres jadi mah. Coba dilihat-lihat, betul. Jadi ya itu pentingnya ya sebelum menikah. Jadi kan kadang-kadang sekarang tuh perempuan tuh saya sedikit ada mau membagi ya. Kadang-kadang perempuan tuh dikejar umur. Kamu tuh loh udah umur segini nanti nggak laku. Sekarang itu zaman yang berbeda. Perempuan itu harus ikut berkarya ya. Jadi tetap aja perempuan kamu bekerja, kamu ngurus anak di rumah ya. You earn money, you make a money, tapi kamu harus mengurus anak di rumah. Jadi yang realistis aja gitu loh. Kalau misalnya kamu ada dream, kamu chase your dream, kejar mimpi dulu, nanti baru pikirkan yang lainnya, konsekuensinya. Jangan sampai itu nanti mempengaruhi rumah tangga dan sebagainya macamnya gitu loh. Jadi menikah itu bukan hal yang simple. Jadi teliti pasangannya dulu sehingga tidak menyebabkan masalah-masalah yang lain. Jadi persoalan jerawat itu bisa juga karena salah pilih, ada masalah-masalah lain yang timbul secara Ya. psikologis gitu ya, secara kejiwaan. Oke, oke, oke. Hmm. Oke, yang terakhir nih, Bu Dokter, betul tidak produk whitening yang dipakai ke kulit acne prone malah jadi pemicu jerawat makin parah? Bahan-bahan apa yang harus dihindari oleh acne prone? Makasih selalu mengedukasi kami, dokter. Oke, terima kasih atas pertanyaannya ya. Jadi bahan whitening itu nggak semuanya berbahaya. Ada bahan whitening yang bisa digunakan untuk eh, pasien-pasien dengan acne prone, kulit acne prone. Jadi kalau misalnya whitening itu generalnya kita ada steroid, jadi ada kandungan anti radangnya. Memang itu apa namanya pakemnya seperti itu ya. Jadi ada, tapi persentasenya akan berbeda di setiap krim. Jadi yang seperti itu ada yang cocok, yang acne prone tidak menyebabkan yang jerawat karena mungkin persentasenya rendah ya. Kemudian tapi ada yang pakai persentase yang kecil pun dia bisa jerawat. Itu betul-betul harus hati-hati. Kalau seandainya seperti itu, kalau misalnya nih mau mencoba, tapi saya sekali lagi tidak mau encourage orang mencoba-coba krem.
tetap itu. Jadi itu akan menyebabkan masalah. Tapi seandainya nih sudah nggak ini, tapi saya tidak encourage, sekali lagi garis bawah, coba dulu di daerah yang tersembunyi mungkin ya. Daerah yang di Oke. sini atau di sini. Kalau seandainya, tapi sekali lagi it's dangerous, jadi better not to. Don't do it at home gitu ya. Ask the center. Ya, ya, ya. Yes, of course. Oke. Yes. Oke, Bu Dokter, ini bentar lagi pasti nanti bentar lagi kena timer. Terima kasih. Saya nggak tahu, Bu Dokter besok tugas atau tidak? Besok kita ketemu lagi atau tidak? Dokter Dharma belum kasih tahu siapa. Tergantung bos besar saya. Saya hanya menunggu titah dari bos. Jadi kalau misalnya baru tadi pagi dia bilang, nanti kamu ya live. Oh, oke. Bahasanya jerawat ya. Siap. Ya, oke. I'll see you when I see you jadinya ya. Oke. Bu Dokter, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Anton. Terima kasih yang sudah menonton ya. Selamat malam. Bye. Bye.